kita melaksanakan Pesta Demokrasi tanggal 9 Desember 2020. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Kajari, dan Saudara Kapolres yang juga turut dalam undangan ini, dan juga para saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini. Adapun hal-hal yang saya sampaikan dalam konferensi pers ini selaku Bupati Samosir sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pada saat ini saya sampaikan poin-poin penting. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan lindungannya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara konferensi pers dalam keadaan sehat walafiat. 2. Rekan-rekan kami insan pers yang berbahagia, sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, kami menyadari peran pers sangat vital dan merupakan salah satu pilar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, etika insan pers untuk mendampingi rekan-rekan dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers sangat diperlukan. Menurut hemat kami, selain etika insan pers, hati nurani juga menjadi prioritas untuk mempertimbangkan berita-berita yang akan dipublikasi. Yang ketiga, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum tahun 2020 di tempat pemungutan suara. Secara umum, pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum serentak tahun 2020 di Kabupaten Samosir berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. 4. Bahwa Kabupaten Samosir dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 pada 9 Desember 2020 yang 2 hari yang lalu, berbagai kebutuhan penyelenggaranya di tengah pandemi telah disiapkan oleh penyelenggara pemilu dengan sangat baik. Aturan dan teknisnya disesuaikan dengan kondisi bencana non-alam COVID-19 yang sedang kita hadapi. Selaku kepala daerah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu, Kepolisian, TNI, dan seluruh stakeholder terkait sehingga pemilihan kepala daerah di kawasan Samosir berlangsung aman, tertib, kondusif, dan sehat. Secara khusus kepada seluruh masyarakat Samosir yang saya cintai, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang aktif dalam proses pemungutan suara dan turut aktif dalam menciptakan suasana yang sejuk pada kepada rekan-rekan insan pers atas partisipasi aktif dalam menciptakan suasana pemilihan kepala daerah yang aman, tertib, kondusif, dan sehat. Saya ucapkan terima kasih. Atas nama pemerintah Kabupaten Samosir, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita yang merayakannya dan selamat menyongsong tahun baru 2021.
Horas. Kepada teman-teman insan pers, kalau ada tanya jawab, baik saya selaku bupati maupun saya selaku calon dari Rapid Simbolon dan Juang Sinaga, kita persilakan dalam forum tanya jawab, tapi yang singkat, jelas, dan dimengerti. Terima kasih. Horas. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Wakil Bupati. Pada kesempatan hari ini, yang berbahagia ini kami persilakan teman-teman kami rekan pers untuk mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Samosir. Waktu udah teman-teman persilakan. Baik, silakan. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan pada hari ini kita masih dapat berkumpul usai pelaksanaan pilkada. Saya bukan mau bertanya, cuman memberikan saran atau masukan. Yang pertama, kita juga mengucapkan terima kasih atas peran serta Gakumdu, yaitu dari pihak Bawaslu, Kejaksaan, Keamanan, TNI Polri, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan aman, kondusif, dan lancar. Di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin, khususnya kepada Pak Bupati Rapid Simbolon dan Pak Wakil Bupati Juang Sinaga. Kiranya Pak, kedepannya Bapak tetap memberikan perhatian buat Samosir, Pak. Saya berharap di antara Bapak yang berdua selama 5 tahun memimpin Samosir, meskipun Tuhan belum berkehendak, ya saya secara pribadi kiranya Bapak juga dapat memberikan buah pikiran untuk pembangunan Samosir. Dan yang terakhir Pak, secara pribadi juga saya juga berharap buat Bapak Bupati dan Wakil Bupati kedepannya kemitraan kepada kami Pak, putra putri Samosir, tetap Bapak bisa jalin komunikasi Bapak, karena Samosir Pak bisa terbangun dengan bagus seperti slogan Samosir negeri indah dengan surga bila kita bergandengan tangan Bapak. Terima kasih Pak. Baik, masukan kami terima dengan baik. Kan bukan pertanyaan kan? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Disebutkan nama dan dari media mana? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Nebaho dari Andalas Online. Ini konferensi pers dilaksanakan seputar Pilkada Samosir. Saya lihat di sini ada Pak Kapolres dan Pak dari Kejari. Saya memantau tweet atau informasi di media sosial bahwa banyak sekali informasi-informasi mengenai TTR yang mungkin saya klasifikasikan ke bentuk money politik. Pertanyaan saya Pak, apa upaya dari dugaan money politik ini dari pihak kepolisian? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Horas. 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 3 kali barusan. Horas. Horas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
Kajari, dan utamanya segenap masyarakat Samosir yang telah berperan sangat luar biasa dalam mensukseskan pilkada serentak di kabupaten kita yang tercinta ini, di mana sudah berjalan dengan lancar. Juga kepada kami ucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang juga bersama-sama kita mendukung suksesnya perhelatan pesta demokrasi ini. Dan begitu juga kepada masing-masing paslon nomor 1, paslon nomor 2, dan paslon nomor 3 yang juga berperan aktif bersama kami menjaga kondusifnya tanah Samosir ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kami meminta kepada segenap masyarakat Samosir yang tentunya masih memegang teguh Dalian Atolu untuk mari kita bersama-sama rangkulan kembali dan kita bersilaturahmi pasca pemilihan kepala daerah yang sudah kita lalui, dan juga kepada masing-masing pendukung paslon untuk kita bersama-sama bergandengan tangan, dan kedepannya yang kita hadapi adalah perayaan Natal, ya, dan pada kesempatan ini pula saya menyampaikan selamat Natal kepada saudara-saudara kami umat Nasrani, bahwa saya yakin bulan Desember ini adalah bulan suci saudara-saudara saya, sehingga mari sama-sama kita songsong acara Natal dan bulan ini dengan baik. Dan tadi ada pertanyaan tentang money politik. Kami dari pihak kepolisian menyampaikan itu bukan wilayah kami, ya. Apabila ada pelanggaran berkaitan dengan pilkada, itu merupakan wilayah dari Bawaslu ataupun Panwaslu. Ya, kami jajaran kepolisian termasuk TNI, ya, sifatnya hanya memberikan keamanan kepada masyarakat Samosir. Ya, di mana sudah berjalan, rekan-rekan pers juga mendukung kegiatan demokrasi, pesta demokrasi ini dengan berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi kami pihak kepolisian dan TNI hanya memiliki kewenangan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi ini. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya, salam sejahtera, Horas. Perkenalkan, nama saya Frans Yanturi. Saya wartawan Lansia Group, Pak. Sekarang di bidang bisnis juga. Ada beberapa hal yang saya untuk mendukung pernyataan teman saya bahwa ada dugaan di banyak ini. Tapi sebelum ke Pak Kapolres, saya melihat tadi sebagai Bupati Samosir, saya mengapresiasi pernyataan Pak Bupati bahwa perjalanan pilkada Samosir itu sudah berjalan dengan aman dan lancar. Tapi saya mau bertanya kepada Bupati, sebagai calon Bupati, karena beliau juga ada calon Bupati. Bagaimana Pak Bupati melihat isu atau bukan isu, ya, ke perjalanan kontestasi pilkada Samosir ini sebagai calon Bupati? Apakah memang sudah sesuai dengan harapan? Tapi dengan banyaknya isu yang beredar. Dan juga sekali lagi untuk Pak Kapolres, soal tadi money politik, saya percaya memang itu juga hasil Bawaslu, tapi ada namanya Gakumdu, Pak, begitu. Ada penegakan hukum terpadu. Ada nggak temuan-temuan yang memang polisi duluan menemukan atau sebelum Bawaslu temukan, begitu? Terima kasih. Selamat sore. Jadi saya jawab, Ya, Pak. yang sebagai calon bupati. Ya, Pak. Baik. Ini kami dari pasangan calon, ada Pak Rafidin Simbolon dengan Juang Singkakan.
bahwa dugaan politik uang yang sangat terstruktur, sistematis dan masif beredar luas di masyarakat Kabupaten Samosir. Ini diduga, ya. Saya juga terus mengirimkan WA saya kepada Pak Kapolres tentang dugaan politik uang ini, tapi beliau selalu menjawab itu bukan ranah mereka. Tetapi kalau saya lihat di Surabaya, maka pernah dibuat festival, ya, pernah dibuat semacam sayembara. Siapa yang bisa menangkap politik uang, maka dia akan diberikan hadiah, ya. Bahkan di Medan ada juga itu langsung kita lihat di media sosial, ya. Ya, tapi kan dan bukan ikannya. Maka Polres mungkin terlalu baik nih orangnya, ya. Atau baru kemudian yang kedua, sehubungan dengan ini, DPP Partai PD Perjuangan telah menyiapkan tim advokasi ke Kabupaten Samosir untuk melakukan investigasi terhadap berbagai pelanggaran dengan mengumpulkan berbagai data konkret dan sudah dihimpun dari 9 kecamatan di Kabupaten Samosir oleh pasangan calon dari Rakyat Berjuang, ya. Ini terus terang sampai Ketua Umum memerintahkan tim advokasi ke Kabupaten Samosir untuk mengumpulkan, menginvestigasi, ya, data-data ini. Kita lihat, ini nggak usah dengan kasat mata, kita lihat pada subuh serangan fajar itu seakan-akan terjadi transaksi semua di mana-mana. Ini kami juga ada pembiaran dari Gakumdu, ya. Kami berbicara ini sebagai calon, bukan sebagai bupati, ya. Jadi ini juga perlu kita pertanyakan daripada penegak hukum. Kami juga sudah membuat surat nanti ke Pak Kapolri dan kepada pihak lainnya. Dan kami tidak akan menandatangani hasil dan tidak mengakui hasil daripada pemilihan ini karena syarat dengan intimidasi. Malamnya juga sudah saya WA kepada Pak Kapolres, ada di Kecamatan Harian yang melapor kepada saya dan rekamannya juga ada, bahwasanya ada yang membeli C6. Yang penting dia tidak mencoblos, maka dikasih sekian ratus ribu rupiah, bahkan jutaan. Ya, kalau saya lihat perkembangan di masyarakat, pendapat-pendapat, dugaan ini saya rasa sangat kuat, ya, bahwa dibayar para calon pemilih sampai jutaan rupiah per kepala, ya. Dan mungkin rekan-rekan wartawan juga sudah itu pembicaraan yang hangat sekarang di kedai kopi, ya, pembicaraan masyarakat Samosir sekarang itu yang terjadi. Nah, ini saya lihat, saya juga merasakan ini, ya, dan ini, ya, tapi nanti biarlah fakta yang membuktikan. Kemudian ada pengamat, berdasarkan penilaian pengamat Pilkada Samosir yang juga merupakan anak rantau Samosir, Brigjen Purnawirawan Anton Simbolon, bahwa Pilkada Samosir diwarnai oleh pertarungan politik uang dengan politik kinerja. Ya, memang di beberapa video, bahkan waktu kita lihat bersama, waktu debat kandidat, kami juga mempertanyakan Togu itu, ya, yang 300.000 per orang, ya, dan videonya viral. Nah, ini yang terus saya lempar ke Pak Kapolres dan Gakumdu, tetapi tidak ada tanggapan, tidak ada respon, ya. Ini
saya berbicara sebagai calon, bukan sebagai seorang bupati ya. Ini yang menjadi perhatian kita ke depan. Jadi bahwa masyarakat Samosir janganlah dikotori dengan permainan politik yang tidak mendidik ya. Kalau ambisi kekuasaan itu sudah sangat berlebihan, ini dengan menggunakan dengan segala cara ya. Jadi dari melihat situasi perkembangan itu dan laporan dari tim kita di lapangan, ini duganya udah sangat cenderung sekali terjadi. Tapi itu pun kita harus berdasarkan nanti fakta dan bukti. Oleh karena itulah makanya Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri memerintahkan ya ke advokasi hukum untuk melaksanakan investigasi di Kabupaten Samosir. Dan juga Pak Jarod kan sudah mengungkapkan di beberapa berita online ya seperti di Tribun bahwa ada 100 miliar oleh pasangan calon tertentu yang disebarkan seluruh calon pemilih ya. Itu dugaan dari Mas Jarod sebagai ketua DPD Perjuangan Sumatera Utara. Kira-kira itu jawaban saya sehubungan dengan pertanyaan dari Bapak Siaturi. Dari wartawan mana tadi Pak? Analisa. Terima kasih. Mungkin ada perlu yang disampaikan oleh Bapak Pres. Baik, rekan-rekan pers, sekali lagi mohon pahami mekanismenya ya, bagaimana apabila ada pelanggaran pemilu. Ya, sekali lagi kami pihak kepolisian dan TNI hanya melakukan pengamanan dalam rangka pesta demokrasi atau pilkada tahun 2020 ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Kapolres, mitra kerja, rekan kerja, kawan-kawan media, pers yang hadir pada saat ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan tema undangan pada sore hari ini adalah membahas mengenai perjalanan atau pelaksanaan pemilu kada yang aman, damai, tertib, dan lancar. Ya, itu tema. Kalau mengenai perjalanan pelaksanaan pemilu kada dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalamnya itu sudah ada mekanisme yang atau sudah ada media, sudah ada sarana-sarana untuk pembahasan itu. Misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan, silakan dilaporkan. Terkait apa yang disampaikan Pak Kapolres tadi bahwa memang 30 itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu, ada KPU di situ. Di dalam Lakumdu itu kita tindak lanjut tidak ada temuan atau ada laporan, ya. Dan sifat dari tindak lanjut dari temuan dan laporan itu adalah adanya klarifikasi, adanya pembahasan itu 1, 2, 3 sampai beberapa kali pembahasan dilaksanakan. Nah, itu prosesnya seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, ada mekanisme. Tetapi kembali lagi saya sampaikan dari awal bahwa sesuai dengan undangan yang kami terima, konferensi pers ini adalah membahas pelaksanaan daripada pemilu kada di Kabupaten Samosir
yang berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Secara pribadi, saya mengharapkan bahwa batasan-batasan itu kita hormati. Artinya, ruang lingkup daripada pembahasan konferensi pers itu seharusnya kita fokuskan ke sana. Dan saya sangat apresiasi sekali daripada sikap Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengadakan konferensi pers ini, berarti pemerintah Kabupaten Samosir tanggap dan peka terhadap situasi kondisi saat ini. Artinya, pada pelaksanaan pemilu kada 2 hari yang kemarin sampai dan saat ini, alhamdulillah syukur-syukur berjalan aman dan tidak ada kendala apapun. Nah itu, supaya kita tidak membahas, memang saya, kalau misalnya teman-teman media pers mau membahas itu, silakan. Kalau misalnya seperti yang disampaikan Pak Kapolres, ada bukti, ada fakta, laporkan, kita bahas. Kan KPS bisa dengan sangat terbuka, memantau itu, monggo silakan. Dan saya juga ada di dalam, anggota saya memang ada di dalam pengurusan di Gakuntu. Silakan. Setiap saat kita selalu berkoordinasi untuk menindaklanjuti adanya laporan dan temuan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, penekanan-penekanan apa yang menjadi tema dari pertemuan kita pada saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Horas. Terima kasih. Saya bicara sedikit tentang saya sebagai pasangan calon dengan Rapidin Juang untuk pasangan nomor urut 3. Bila mana nanti keadaan yang disebut money politik di Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh siapapun, tentu ada proses investigasi dari kami juga. Namun isu yang berkembang ini tentu harus disikapi oleh semua bangsa, oleh semua rakyat. Seperti kita tahu bahwa money politik yang diatur di dalam undang-undang itu adalah pidana juga. Maka dengan money politik di Republik ini sudah dilarang, tidak diperbolehkan. Maka apabila nanti dari pihak investigasi kita juga kami yang diusung oleh PDP itu terjadi, bila mana itu terjadi, ini adalah bentuk pendidikan sogok kepada masyarakat. Sogok kepada masyarakat berarti bila mana itu nanti dilakukan dan terbukti, maka sesungguhnya itu perlakuan itu mengotori demokrasi itu sendiri, juga melanggar aturan yang sudah ada. Bukan hanya di instansi bisa korupsi, tapi dari orang ke orang tujuan kekuasaan itu sudah melakukan sogok suap kepada masyarakat. Kita harapkan dan semua masyarakat Kabupaten Samosir khususnya agar sabar menunggu investigasi dari partai. Itu harapan kita. Tapi sekali lagi saya jelaskan, dan bila mana ini ada, ini adalah
suap, pendidikan politik yang berdampak panjang. Berdampak jangka panjang, bukan hanya jangka pendek, tapi akan menularkan generasi-generasi berikut untuk tidak bermoral di dalam politik. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sedikit Pak Bupati, mohon izin Bapak Kapolres Pak Kejari. Terima kasih tadi masukannya Pak Kejari. Kita sepakat bahwa konferensi pers ini adalah konferensi menyatakan bahwa Pilkada Samosir berjalan aman, lancar dan damai. Terus Pak dengan itu Pak. Makanya saya bertanya kepada Pak Bupati sebagai calon bupati, karena juga kepada calon-calon yang lain juga kami tanyakan tentang pandangan mereka tentang pilkada ini, begitu Pak. Jadi sebagai wartawan Pak mungkin bisa berkembang, gak hanya langsung menonton di apa namanya di tema yang ditentukan, tapi mungkin bisa mengembang. Makanya saya bertanya Pak, sebagai calon bupati loh Pak, saya menyampaikan sebagai calon bupati sikap pandangan Pak calon bupati yang diusung PD Perjuangan atas perhelatan pilkada. Saya juga bertanya kepada yang lain, begitu. Terima kasih Pak Kejari. Saya sangat senang sekali ada komunikasi interaktif begini. Tetapi begini Pak, undangan ini dari pemerintah Kabupaten Samosir tidak membahas masalah pasangan. Kalau membahas masalah pasangan itu sudah berlalu. Jadi itu adalah personal, bukan pemerintah Kabupaten Samosir. Jadi kalau sudah sepakat membahas tema, ya sudah gitu. Ya, jadi misalnya ada temuan yang sifatnya TSM seperti ada terstruktur masif dan apa namanya sistematis, sudah ada media, sudah ada tempat, dan kalaupun misalnya ada investigasi atau apa, monggo. Jadi untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat Kabupaten Samosir, kalau saya dibutuhkan secara pribadi maupun institusi untuk membantu mengungkap kasus itu, silakan kita sama-sama. Saya siap. Ya, tetapi jangan menjudge, jangan menggabung bahwa di sini adalah pertemuan pemerintah Kabupaten Samosir dengan pasangan calon.